tengah. Saya bilang saudara gue lapor apa gitu ya kan? Nanti kita tanya lagi nanti, aduh, bagaimana itu lapor apa Bang Firdaus? Jadi begini, Rekan ya, saudaraku, saya hari ini mendampingi beliau secara pribadi. Secara pribadi saya mendampingi beliau untuk melaporkan saudari Novi. Terkait dengan apa, itu belum bisa kita sampaikan ke publik. Yang pasti nanti ada surat klarifikasi dari pihak kepolisian untuk memberikan kepada saudara Novi. Yang pasti hari ini tidak ada hubungannya antara Agus maupun Novi, tidak ada. Intinya bahwa mendampingi beliau ke Polres Tangsel untuk melaporkan saudara. Tapi materi laporan apa, substansi laporannya apa belum kita sampaikan ke publik. Oh siap. Ya, Kalau berkaitan Agus dan Novi kan saya harus proteksi hukum kuat lagi nih untuk dia kan. Kita bahas lagi nih. Tapi kalau nggak ada ya udah saya tidur lagi nanti sebentar. Nanti begini kakakku. Kalau ada laporan-laporan lanjutan, nah nanti ada hubungannya. Nah itu baru kakakku bisa berpikir keras. Oke, tidak ada masalah. Taunya jadi gini, saya siap lagi tuh kita nanti tuh, aduh kita mesti beruji di pengadilan baku gugat tuh supaya kita lama. Ini kan banyak kakakku. Oke, saudaraku dan masih banyak perjalanan, Saya saat ini boleh saya statement kakakku. Siap, Pak Yohan. Izin karena ini sudah, walaupun memang materi laporan itu tidak bisa dipublikasikan, tetapi kan setidak-tidaknya sudah menyampaikan ada penerimaan laporan. Pertanyaan saya, apakah Bang Firdaus bertindak untuk atas nama diri sendiri atau mewakili Agus? Ya, ini tadi saya sampaikan Pak Yohan bahwa beliau melaporkan secara pribadi. Tentu saya sebagai teman, sebagai saudara, saya mendampingi beliau. Berarti kapasitasnya bukan menjalankan kuasa ya? Iya, betul. Kapasitasnya bukan menjalankan kuasa tapi korban ya, dalam hal ini korban ya? Betul. Baik Bang, kita kami tetap menghargai lah karena laporan itu kan bagian dari hak. Jadi begini, saya jelaskan biar tidak membias, saya gak enak juga. Jadi gini, karena ini semua saudara saya, jadi bingung jadinya kita nih. Ya, jadi begini, saya sebenarnya sudah nggak mau lapor ini, karena kemarin kan kita sudah sepakat dengan Pablo, jangan lagi omongan masalah Novi masalah kuasa, ya. Kalau mau berbicara, kita sepakati kita berbicara substansi hukum yang sedang kita pegang sesuai dengan surat kuasa, kan gitu kesepakatannya. Lalu saya diamlah. Saya nggak pernah nyerang Novi masalah kuasa. Ya kan, saya berbicara masalah apa yang diberikan kuasa oleh Alvin Lim selama 1-2 hari ini kan gitu. Tahu-tahu tadi sore abang kita, ya Pak Ricky Sitohang mengancam saya. Saya dilarang untuk saya dilarang untuk mengaku-ngaku sebagai pengacara Novi. Kan sudah tidak jadi lagi kan? Aduh, Bang Jenderal ini. Iya, aku bilang ngapain? Aku diancam-ancam. Aku udah deal sama Pablo mau damai. Aku diancam lagi. Aduh. Aku jangan mengaku-ngaku lagi sebagai pengacaranya Novi ya. Saya peringatkan. Waduh. Wah, ini berarti perlu diuji nih, gue dihina terus. Kan iya kan udah keluar beberapa hari lalu, ya kan? Iya kan sudah beta bilang kan. Udah ada, kita nggak usah bahas lagi. Pablo lah yang selesaikan kan gitu. Ya. Tapi tadi sore beta diancam sama Bang Ricky Sitohang. Aduh. Ini. Jadi ya udahlah, nanti saya balik hari Rabu kita telepon Bang Riki, sama kita duduk ngopi aja di bareng, sudah selesai. Enggak usah, jangan dulu, kita mainkan dulu, jangan. Oh. Ya, ini kan masih dalam proses, saudaraku, ya nggak? Jadi kita harus uji ini. Gitu. Jangan lupa faktual lah, kalau pada ngopi, pada ngebako, jangan lupa lah, kita diajak Bang Faktual aja. itu prioritas, kalau Bang Faktual. Wih, ada Jaka mana Kak? Jangan dia turun dulu, saya senang ada itu. Iya, Ya, Bang Firdaus, kami hormati, tetap menghargai upaya. Cuma saya coba menyampaikan sedikit kutipan dari seorang filsuf tertua itu Plato ya. Jadi gini, hakikat hidup itu adalah kesalahan tidak dicari, tetapi kebenaran itu ditemukan. Nah, kalau kita memaknai kebenaran itu ditemukan, kesalahan tidak dicari-cari, artinya ya sangat baik sih kita tidak menggali persoalan-persoalan aib orang,
yang berkaitan dengan ya sifat dasar manusia ya. Sifat dasar manusia itu kan sepanjang dia genetiknya adalah manusia, pasti sifat dasarnya ada dosa. Di dalam dosa itu adalah kesalahan. Nah, saya sih tadi kaget juga kalau laporan yang saya bayangkan adalah laporan bertindak untuk dan atas nama Agus. Nah, ternyata sudah dijawab sama Bang Andri tadi, bahwa laporan itu secara personal antara Bang Firdaus dengan Mbak Novi. Tapi ada celah yang saya akan lihat ini Bang. Ini kita kan terbuka. Kita berbicara tentang ilmu itu nggak boleh kita bohong atau manipulasi. Kalau kita melihat dari pernyataan Abang yang telah mendeklarasikan posisi sebagai PH-nya Novi, artinya secara faktual itu adalah lawyer ya Novi. Lalu dari lawyernya Novi yang sudah dideklarasi lalu dibatalkan, itu kami tidak bisa mencari tahu apa yang menjadi kausalitasnya. Itu hanya Abang Firdaus dengan Novi. Tapi kalau seandainya dalam posisi sekarang ini sebagai pelapor katakan secara personal diaminkan posisinya Bang Firdaus adalah lawyer dan sekarang posisinya mundur diri, pasti akan terjadi konflik of interest. Inilah yang perlu kita hindari, karena tentunya kita berada di Novi pasti akan menjadi pemikiran kritis sekarang. Kami akan coba menggali konstruksi hukumnya, bagaimana caranya ketika laporan itu berjalan, dan kami coba melakukan konstruksi hukum lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan menjadi pekerjaan baru nih kan. Pekerjaan baru, pekerjaan opsional tambahan di luar dari pekerjaan persoalan Agus. Saya pikir begitu Bang. Jadi ini yang membingungkan posisinya, apakah ini sebagai mantan PH atau tidak sama sekali hubungan hukum yang melekat itu gitu. Itu Bang. Mungkin Abang bisa jelasin. Oke, jadi gini. Kalau berbicara mantan PH, tentunya saya tidak akan pernah bisa melaporkan klien saya. Karena itu akan berbenturan dengan undang-undang advokat dan undang-undang lain-lainnya. Itu. Jadi nggak usah pakai undang-undang lah, dianggapnya saya orang stres. Masa klien dilaporin gitu. Tetapi sekarang ini yang saya laporkan, setelah saya ditunjuk sebagai kuasa hukum secara lisan, lalu saya tidak diakui, ya. Setelah saya ditunjuk sebagai kuasa hukum secara lisan dan saya diperintahkan untuk mengobok-ngobok media sosial untuk membela klien saya, oleh klien saya sendiri diperintahkan untuk mengobok-ngobok media sosial, membantah dalil-dalil hukum lawannya. Lalu setelah ribut besar di media sosial, saya tiba-tiba tidak diakui. Karena saya belum pernah menandatangani kuasa. Itu dulu. Ya. Makanya saya bilang tadi, posisi saya ini bagaikan jelangkung. Datang nggak diundang, pulang pun nggak diantar. Kan gitu. Jadi, kalau seandainya saja posisi saya itu dibatalkan kuasanya oleh Novi melalui lisan, mungkin ini bisa menjadi dilema bagi diri saya. Tetapi tidak berimpact besar terhadap karir saya. Kenapa? Karena statement Novi yang tidak mengakui saya sebagai pengacara ini berimplikasi besar terhadap karir saya. Saya banyak dihujat di media sosial, sekarang saya cari panggung dan cari job. Fitnah-fitnah itu terlontar setiap hari di VT-VT saya. Sehingga mengganggu kredibilitas saya sebagai advokat yang berkegiatan langsung dalam membela hak-hak klien. Nah, sekarang posisi saya melaporkan itu karena saya merasa difitnah dan dihina oleh Novi dan kawan-kawan di media sosial. Gitu loh. Dibully karena statementnya Novi. Andaikan saja Novi bilang, ya sudah, saya tidak lagi memakai Pak Firdaus sebagai pengacara saya. Itu mungkin masih bisa kita tolerir. Dan saya tidak akan pernah ada ruang untuk melaporkan Novi. Tetapi ini diperjelas lagi oleh saudara Ricky Sitohang
yang menjadi pengacara barunya Novi katanya, yang mendampingi saudara saya, adik saya, Bung Jos di TV One kemarin setelah saya mengundurkan diri, gitu loh. Artinya di sini anggap aja nih kita sedang belajar memecahkan satu perkara, ya. Ini belajar bersama-sama karena ini ada kasus, kan ini kan kita harus mencari hal-hal baru di dunia hukum. Sumber-sumber hukum kita harus cari, hal-hal baru kita cari, dan kita harus berinovasi. Mudah-mudahan ini menjadi itibar atau pelajaran bersama adanya peristiwa hukum saya dengan Novi yang berkaitan dengan surat kuasa yang tidak diakui. Ini persis sekali, ya, persis sekali apa yang dialami oleh klien saya, saudara Dr. Rasman Arif Nasution. Setelah dia diberi kuasa, setelah dia konferensi pers dan ditemani oleh prinsipal, ditemani oleh kliennya, setelah dia berbaku hantam dengan Hotman Paris, tiba-tiba saja si klien harmonis dengan lawannya dan bermesra-mesraan di ujung rembulan malam. Ya, akhirnya si kliennya ini berbicara bahwa saya tidak pernah menguasakan Rasman Arif Nasution. Nah, hal ini yang menjadi blunder sehingga dibawa ke pengadilan untuk diuji sekarang, dan besok tanggal 13 saya sebagai pengacaranya bersama Pradi Bersatu. Makanya inilah yang saya bilang tadi, ini hal kedua di dunia advokat, ya, yang menjadi parameter kita. Kalau kita ini tidak urus secara signifikan, ini akan menjadi presiden buruk di dunia karir kita sebagai advokat. Karena ini kacau, kita semacam dibodohi oleh netizen. Kita disuruh, ya, menjadi kuasa hukum, lalu kita disuruh menghantam orang di media sosial, ada buktinya semua, dan buktinya itu sudah saya berikan dan saya sudah jelaskan, dipampang di media sosial oleh saya, tetapi itu masih tidak diakui oleh dia. Inilah yang saya bilang tadi sini. Oke, mari kita uji bersama. Ya, mungkin ini udah nasib saya karena ini harus diuji, ya. Mungkin ini juga saya diberikan pembelajaran yang baik juga ya Allah SWT untuk belajar bersama di perkara saya ini. Perkara aneh tapi nyata. Terima kasih.